Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman mazida. Ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala. Sudah ada semua? Babu ma ja'a fil law. Lafaz dari law. Beliau rahimahullah tidak memberikan hukum bagi orang yang menggunakan kalimat atau kata law, karena penggunaan lafaz law itu dari beberapa sisi memiliki masing-masing hukum. Namun musannif rahimahullah menginginkan dari bab ini yaitu menjelaskan tentang orang yang mengatakan law dari perkara-perkara yang tidak disukai ketika ditimpa dari hal-hal yang tidak disukai, yaitu larangan dari mengucapkan kata law ketika ditimpa musibah atau hal yang tidak disukai. Namun secara umum lafaz law ketika digunakan itu memiliki beberapa keadaan. Yang pertama, penggunaan dalam bentuk penyesalan. Adanya penyesalan. Ini ada 3 hal dan semuanya haram. Penyesalan dalam bentuk adanya protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan disebutkan nanti. Kemudian yang kedua, penyesalan dan dia ada protes terhadap syariat. Ini juga dari perkara yang haram, bahkan sampai kepada kekufuran. Dan yang terakhir, dalam bentuk penyesalan tidak ada kritikan terhadap takdir dan syariat, namun ada bentuk at-tasakhut, bentuk ada rasa amarah atau tidak sabar dalam hal tersebut. Maka inilah yang dibahas oleh musannif di sini. Yang diinginkan oleh musannif. Jadi seorang yang mengatakan law dari apa yang terjadi padanya dalam bentuk penyesalan, ini hal yang dilarang. Kenapa? Karena akan menjadikan bentuk tidak ada penerimaan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha terhadap takdir Allah, menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu dari kesempurnaan apa? Tauhid. Kesempurnaan tauhid. Kemudian ada dalam bentuk penggunaan yang sifatnya haram juga, menggunakan kata law dalam bentuk ihtijaj bil qadar 'ala al-ma'siyah, seperti dilakukan oleh al-musyrikun. Dilakukan oleh musyrikun. Law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna. Ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang berhujjah dengan takdir di atas maksiat. Dia katakan, kenapa kamu berdosa? Kenapa kamu berzina? Apa dia bilang? Qadarullah. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu tidak sholat? Dia katakan, seandainya Allah berkehendak saya tidak akan meninggalkan sholat. Seandainya Allah berkehendak saya tidak akan berzina. Ini berhujjah dengan kata apa? Kata law, menggunakan kata law. Ini juga hal yang haram.
Kemudian ada dari penggunaan lau namun hal yang dibolehkan, terpuji. Iya, terpuji. Seperti penggunaan kata lau dengan harapan. Dengan harapan dalam bentuk khobar. Dalam bentuk khobar. Seperti dia mengatakan dalam hadis seorang yang diberi ilmu dan harta, kemudian ilmu dan harta itu bermanfaat untuknya di akhirat, digunakan dalam kebaikan. Maka sekarang seorang berangan-angan seperti itu, seandainya iya, saya seperti itu juga, maka saya akan melakukan hal yang sama dengannya. Iya, ini dari hal yang bagus, dari bentuk menggunakan lafaz lau tapi dalam bentuk apa? Harapan yang bagus. Iya, tapi kalau digunakan dalam hal yang jelek, ya maka itu adalah sesuatu yang haram. Disebutkan seandainya dalam hadis seorang yang diberikan harta kemudian digunakan dalam kejelekan, seorang berangan-angan juga. Iya, lau anna li malan la fa'altu iya bimisli ma fa'ala. Seandainya saya juga punya harta, maka saya lakukan apa yang seperti yang mereka lakukan, yang dilakukan. Iya, oleh karena itu di akhir hadis kata Nabi SAW, dua-duanya ini balasannya sama. Iya, balasannya sama. Jadi orang yang berbuat dengan hartanya di atas kejelekan, itu sama balasannya dengan orang yang berbuat. Tapi orang yang menginginkan harta, kemudian dia ingin menggunakan harta tersebut pada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan sebagaimana didapatkan oleh seorang yang memiliki harta kemudian digunakan dari hal tersebut. Jadi itu penggunaan dari kata lau. Namun yang kita inginkan di sini adalah apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Apa yang diinginkan bahwasanya menggunakan kata lau pada hal yang tidak disukai. Iya, terjadi kepada kita hal yang tidak disukai, kemudian kita berandai-andai. Berandai-andai dalam bentuk penyesalan yang menjadikan kita tidak sabar. Iya, kita tidak ada mu'arad, i'tirad terhadap takdir Allah, tidak ada i'tirad terhadap syariat Allah, namun dalam bentuk kita tidak sabar dari hal tersebut. Iya. Maka ini hal yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Dan beliau akan membawakan hadis. Kemudian ada kalimat yang baik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya untuk orang yang ditimpa musibah. Taib. Sama juga kalau seorang pada hal yang baik, misalnya seandainya saya hadir juga dars, mungkin saya dapat juga faedah. Iya, ini penyesalan dalam bentuk khobar kebaikan. Iya, dari hal yang baik disebutkan seperti itu. Taib. Qala rahimahullah ta'ala wa qulillahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Wa qawlihi alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ini ayat berceritakan tentang khabar dari orang-orang munafik. Iya. Yang dimana dia ada takhalluf dari jihad bersama Nabi SAW. Di ayat pertama disebutkan musannif yaquluna law kana lana min amri syai' ma qutilna hahuna. Ini disebutkan mereka tak kala sebagian dari terbunuh. Iya. Mereka berandai-andai. Seandainya kita punya juga perkara, ada tadbir dalam hal seperti ini, maka kita akan menahan dan tidak keluar, dan kemudian kita tidak akan terbunuh di mana di perang Uhud ini. Ini ada mu'aradah terhadap takdir, begitu pula mu'aradah terhadap syariat. Iya, menganggap apa yang Nabi SAW kerjakan ketika dia jihad itu dipandang hal yang tidak bagus. Mending jangan pergi, karena kalau pergi akan terbunuh.
Iya, ini bentuk kritikan terhadap syariat. Ada penafian terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, terjadi sesuatu dari hal yang tidak disukai. Jadi ketika mereka memandang bahwasanya tinggalnya kita lebih bagus, seandainya kalau kita pergi, seandainya kita tinggal, kita akan tidak akan terbunuh. Nah, ini bentuk kritikan mu'aradah terhadap takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di ayat yang kedua, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya dalam keadaan mereka duduk di rumah. Ya. Mereka duduk. Ini disebutkan lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mentaati kami, mendengar iya, dari sekawan-sekawannya ini yang ikut, maka mereka tidak akan terbunuh. Mereka tidak akan terbunuh. Jadi disebutkan muslimin rahimahullah, mereka ini ada dua hal dari sifat mereka orang munafik. Perhatikan. Dari kata mereka alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Ini halnya dia, keadaannya. Tak kala seorang ikut berperang dia tinggal di rumah. Ini menunjukkan rasa takutnya dia. Iya, pada jihad. Yang dimana telah berlalu bersama kita hadis yang menunjukkan mereka ini mensifati sahabat dan Rasulullah SAW dan sahabatnya ini apa? Orang yang paling takut berjumpa dengan musuh. Iya. Makanya dikatakan ucapanmu dusta. Orang munafik yang takut berjumpa dengan musuh. Ini keadaannya. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Dalam keadaan dia duduk, tidak ikut berperang. Iya. Yang kedua dari sifat mereka adalah lau ata'una ma qutilu. Ada mu'aradah terhadap takdir atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini itu terdapat mu'aradah terhadap syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini itu berbicara tentang sifat dari keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala mencela dari perbuatan mereka. Perbuatan mereka. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala cela menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Iya. Terlebih lagi mereka ini apa sifat seperti ini adalah sifat dari orang-orang munafik, sifat dari orang-orang munafik. Jadi ini kecocokan dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala bantah dari ucapan mereka. Bantah dari ucapan mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka berkata kepada saudara mereka dalam keadaan dia duduk, seandainya kalian mengikut taat kepada kami, kalian tidak akan, mereka tidak akan terbunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fadra'u anfusikum al-maut." Katakan ya Muhammad, bisa kalian menolak kematian terhadap diri kalian? Ini artinya kalian dimanapun kalian duduk, ya, kematian akan mendapati kalian. Kalian tidak akan mampu menahan kematian itu. Iya, ini bantahan. Langsung Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dari apa yang mereka sangka terhadap, apa yang mereka kritik terhadap takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Kalau ini jelas ya, larangan dari mengucapkan apa? Lau ketika ditimpa musibah. Karena Nabi SAW jelaskan tersendiri. Di awal hadis kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Iya. Semangat terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Nah, inilah ujangan Nabi SAW. Seorang mukmin harusnya seperti ini. Sibukkan diri dari apa yang bermanfaat saja. Semangatnya dikerahkan semuanya pada apa yang bermanfaat. Terlebih apa yang bermanfaat di akhirat nanti. Terlebih apa yang bermanfaat di akhirat. Namun kata Nabi SAW, wasta'in billah wala ta'jaz. Namun semangatmu itu jangan sandarkan pada dirimu. Kudramu, kekuatanmu, jangan bersandar sama dia. Antum bilang mampu, antum bilang kuat,
Namun ista'in billah, tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menunjukkan seorang itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan kalian jangan melemah. Al-ajaz itu pada hakikatnya sifat bukan dari ikhtiar seorang makhluk, ketidakmampuan. Itu bukan dari ikhtiar seorang makhluk. Namun yang diinginkan di sini adalah jangan kamu malas-malas, jangan kamu bermudah-mudahan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah juga. Bukan dari ajaz, dikatakan lawan dari kudrah. Karena kadang seorang itu ada yang mau tapi dia tidak mampu. Pada hakikatnya dia tidak mampu. Tapi di sini dia mampu, namun dia dia melemah, dia malas, dan dia bermudah-mudahan. Jadi tiga hal ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Semangat dan jangan malas-malas. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahidnya kata beliau, wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa sesuatu yang engkau tidak sukai. Engkau menginginkan sesuatu namun sesuatu tidak terjadi padamu. Engkau harapkan sesuatu itu terjadi padamu. Engkau ingin menghindari sesuatu namun sesuatu itu terjadi kepadamu. Seperti itu. Maka kata Nabi SAW, fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Sudah terjadi, maka jangan kamu katakan seandainya saya begini, lakana kada wa kada, maka seperti ini. Jadi seorang ditimpa musibah, misalnya dia keluar, ditimpa musibah. Tak kala ditimpa dia katakan seandainya saya tidak keluar, maka tidak akan terjadi ini. Atau dia ingin keluar, tapi dia tahan, tidak usah keluar. Terjadi sesuatu di mana dia berada di situ, maka dikatakan seandainya saya keluar. Seperti itu. Hal yang sudah terjadi, maka jangan disesali seperti ini dengan mengatakan lau anni fa'altu kada, kalau saya begini dan begini, lakana kada wa kada. Ini yang diinginkan musannif rahimahullah, bentuk penyesalan ketika ditimpa hal yang makruh, namun dalam bentuk apa? Adanya ketidaksabaran, adanya rasa tidak terima, tidak ridha. Tidak ada dalam bentuk mu'aradah dan tidak ada dalam bentuk mu'arad terhadap syariat dan takdir. Kalau ada seperti ini, maka ini lebih besar lagi daripada yang diinginkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Karena ini masih membahas tentang hal-hal yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini wejangannya. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak disukai, maka katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki pasti akan melakukannya. Apa yang Allah kehendaki pasti akan dia melakukannya. Fa inna lahu, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu taftahu amal syaitan. Karena Allah itu membuka dari amalan syaitan, yaitu waswas. Membuka waswas. Menjadikan orang menyesal, menjadikan orang bersedih, merenung dari apa yang terjadi padanya. Tapi kalau dia katakan qaddarullah, maka dia akan menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuknya, Nah, ini bab dari law. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Fihi masail. Qala musannif rahimahullah, fihi masail. Al-ula tafsirul ayataini fi Al-Imran. Baik, kata beliau pada bab ini ada masail. Yang pertama, tafsir dari dua ayat pada surah Al-Imran. Ini sudah jelaskan hindari keadaan orang-orang munafik. Celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang ada mu'arad terhadap takdir dan syariat.
bab takdir dan syariat. Berarti celaan seperti ini menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Dan hal yang haram itu dapat menafikan apa? Kesempurnaan tauhid atau asal tauhid. Naam. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. Iya. Larangan tegas tentang ucapan lau kalau ditimpa sesuatu, seorang ditimpa sesuatu. Kata Nabi SAW, "Fala taqul lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada." Iya. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. Ya, bentuk alasan kenapa dilarang. Karena kata Nabi SAW, "Fa inna lau taftahu amal syaitan." Yaitu apa? Waswas. Buka waswas terhadap seorang. Iya. Kalau sudah terbuka waswas itu akan kemana saja dia? Menjadikan dia jauh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. ya, bentuk tunjuk terhadap ucapan yang bagus ketika ditimpa musibah. Qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Bisa juga qadarullah. Qul qadarullah, itu ada qadarullah. Seperti itu. Bisa qadarullah, bisa dia dalam bentuk isim qadarullah. Yaitu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini datang dalam bentuk fi'il. Datang dalam bentuk fi'il. Nah, الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. iya, perintah untuk semangat dalam kebaikan. Apa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Namun dibarengi dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lupa ya. Dibarengi dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, oleh karena itu digandengkan dua hal ini. Sampai pada hal ibadah itu digandengkan dengan isti'anah seperti dalam ayat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ibadah yang kita lakukan itu tidak tegak dengan kecuali dengan apa? Isti'anah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi qudrah, kita diberi iradah, kita diberi kesempatan, kita diberi kemudahan. Iya. Ini menjauhkan seorang dari sifat ujub. Saya sudah sering sampaikan ya, dari bentuk mentahqiq tauhid itu ada 3 hal disebutkan oleh Abu Usman kalau tidak salah An-Naisaburi atau Abu Sa'id An-Naisaburi. Itu 3. Pertama, dia ketika dia sholat seakan-akan dia lihat Allah. Kalau tidak, yakin bahwasanya Allah melihatnya. Ini akan menjadikan dia tidak riya dalam hatinya. Yang kedua, dia selalu mengingat akan anugerah Allah SWT sehingga dia bisa tegak dengan ibadah itu. Ini menghilangkan apa? Ujub, bangga diri. Dan yang terakhir, ketika dia ibadah, dia gunakan namanya arif, kelembutan, supaya menghilangkan ajalah dalam dirinya. Sifat terburu-buru ketika dia ibadah, seakan-akan ada yang kejar. Ini 3 hal yang bentuk dikatakan apa? Seorang mentahqiq namanya tauhid atau keikhlasan. Mentahqiq yang namanya keikhlasan. Nah, as-sadisatu an-nahyu 'an diddi dzalika wa huwa al-'ajz. Larangan dari lawan dari hal tersebut yaitu al-'ajz. Al-'ajz di sini itu apa? Al-kasal wa tahawun. Bukan ajiz di sini bermakna apa? Lawan dari kudrah atau quwwah. Lawan dari quwwah atau kudrah ya, lawan dari kudrah. Karena hal tersebut itu bukan ikhtiar seorang hamba. Baik. Qala rahimahullahu taala babun nahi an sabbir rih. Ini kalau di sini tegas bab larangan langsung ya. Larangan dari mencela angin. Jelas kalau dilarang berarti hal tersebut hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Namun dari sisi mana? Kenapa dikatakan hal tersebut dapat mengurangi sisi tauhid? Dari sisi bahwasanya angin itu dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bentuk, kalau dicela itu bentuk pengurangan terhadap keimanan kita.
Ini pertama. Kemudian bentuk celaan pada tauhid. Karena mencelanya itu bentuk i'tirad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena angin itu adalah Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak sini, bergerak sana. Itu dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencela angin, berarti seakan-akan kita mencela siapa yang mengatur angin tersebut. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seorang menerima. Ini jadi tiga hal nanti ini, tiga bab ini berkaitan bagaimana seorang menerima tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi seorang mencela angin itu pada hakikatnya mencela siapa yang mengatur angin itu. Iya, karena angin bergerak sini kemari itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tercela. Tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang jelek. Iya. Ini menunjukkan seorang menerima dari apa yang terjadi. Iya, oleh karena itu akan datang nanti hadis yang dibawa musannif menjelaskan bagaimana keadaan angin itu. Dan bagaimana ketika angin datang dalam bentuk misalnya hal yang berlebihan dari angin, maka ada doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita minta kebaikan dari hal tersebut. Iya, bukan malah mencela. Ini bagian juga dari bab sebelumnya ketika ditimpa musibah. Iya, dari hal yang tidak disukai, jangan dia katakan seperti ini, atau jangan dia mencela hal yang menyebabkan dia tertimpa musibah. Iya, tapi katakan qadarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Taib, qala rahimahullah ta'ala, babun nahi an sabbir rih. Jadi hukum asal mencela angin itu haram, jelas, tegas dalilnya. Cuman dari celaan ini ada yang sampai kepada kekufuran, kufur akbar, dan ada yang tidak sampai pada kufur akbar. Kalau dia mencela angin, iya, seperti dia mencela apa? Mencela waktu. Kalau dia mencela angin dan dia yakini bahwasanya angin ini hanya makhluk, ya, angin ini hanya makhluk yang bergerak, iya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam celaan pertama yang dikatakan dia tidak masuk dalam kekufuran, mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi kalau dia celah dengan keyakinan angin ini yang bergerak sendiri, yang memperanda semuanya ini, maka ini masuk dalam apa? Syirik akbar. Karena menjadikan jatuh dalam syirik rububiyah. Iya, jatuh dalam syirik rububiyah. Menjadikan angin ini punya kepemilikan juga di mana? Di muka bumi ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qala rahimahullah taala, itu dua hal ya. Jadi hukum asalnya haram, jelas. Tapi keharuman ini bisa sampai kepada kekufuran akbar, dan ada yang tidak sampai pada kekufuran akbar. Tidak sampai pada kekufuran akbar. Qala rahimahullah taala an-nabi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur riha. Jangan kalian mencela ar-rih, angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, faqulu, ini dia. Kalau kalian lihat angin kencang sekali, maka jangan cela. Tapi katakan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Kata Nabi SAW, katakan kalau ada hal datang angin, dan kalian tidak sukai, kalian tidak merasa khawatir dari hal tersebut, maka baca ayat doa ini. Kau minta kepadamu ya Allah dari kebaikan dari angin ini, dan kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintah dengannya. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Lihat kejelekan angin ini, bukan kejelekan apa? Kejelekan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini, kalau
penyandaran kejelekan itu lagi-lagi disandarkan kepada makhluk. Iya. Banyak-banyak seperti itu, dan itu memang hakikatnya. Karena tidak ada dari perbuatan Allah SWT jelek. Yang ada itu dari apa? Dari makhlukatihi, maf'ulatihi. Dan kejelekan, iya, apa yang ada pada angin itu, dan kejelekan apa yang diperintah dengannya, apa yang dia diperintah dengannya. Baik, baca. Ini mudah. Summa qala al-musannif rahimahullah fihi masail al-ula an-nahyu an sabbir rih. Ya, larangan dari mencela angin. Jelas ya, la tasubbur rih. Ini tegas. Larangan ini bermakna tahrim, tidak ada yang memalingkan. Tidak ada yang memalingkan dari asalnya atau dari zahirnya pelarangan tersebut. Kalau ada yang memalingkan qarain bisa jadi makruh, tapi ini tidak ada. Sebutkan tidak ada, maka mutlak dia haram. As-saniyatu al-irsyadu ila al-kalamin nafi'i idza ra'a al-insanu ma yakrahu. Bentuk dorongan kepada ucapan yang bermanfaat kalau seorang manusia melihat apa yang dia tidak sukai, walaupun bukan angin. Tapi kalau di sini angin, terkhusus dari doa ini. Ya, terkhusus dari doa ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Nah, As-salisatu al-irsyadu ila annaha ma'muratun. bentuk dorongan bahwasanya angin tersebut itu diperintah. Dikatakan ma umirat bihi, apa yang diperintah dengannya. Jadi kalau kita celah, seakan-akan kita mencela siapa yang memerintahkan angin tersebut. Angin tersebut. Nah, Ar-rabi'ah annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. iya. Maksudnya angin itu kadang diperintah kepada kebaikan dan diperintah kepada kejelekan. Maksudnya kejelekan dari sisi apa? Iya, dari satu sisi. Ya. Makhluk memandang itu jelek, tapi pada hakikatnya itu adalah kebaikan. Kebaikan karena itu bentuk musibah. Iya. Yang dimana seorang kalau jika melihat seperti itu, kadang seorang itu teringat akan kematian dan dia rasa takutnya besar. Akhirnya dengannya itu mendorong dia meminta perlindungan kepada Allah, bertobat kepada Allah, takut. Iya, ini kebaikan. Jadi dia kejelekannya dari apa? Satu sisi saja, tidak secara mutlak. Bukan kejelekan yang murni, tidak ada kebaikannya. Sampai syaitan itu ada kebaikannya, bukan kejelekannya murni, ya. Tapi dari sisi apa? Orang yang mengambil ibrah, orang yang mengambil ibrah itu kebaikan. Bagaimana syaitan dilaknat, dijamin masuk neraka. Seorang kalau tahu sifatnya berhati-hati. Ini kebaikan. Seorang menghindari, dia tahu ini musuhnya. Iya. Dan selainnya dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dari syaitan. Taib. Annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Ini dalam hadis. Min khairi hadir rih wa khairi ma fiha. Ini kebaikan. Wa khairi ma umirat bihi. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ini jelas. Taib. 15 menit lagi. Qala rahimahullah ta'ala. 3 bab ini ya, insyaallah. Besok 3 bab. Nanti hari terakhir kita ambil 6 bab. Enggak apa-apa? Karena hari Kamis sudah tidak ada lagi. Ya nanti dilihat insyaallah. Jelas kita insyaallah selesaikan ini 11 bab. Qala rahimahullah ta'ala babu qoulillahi ta'ala yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana minal amri syai' ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum. Ini
ayat disebutkan sebelumnya di bab tentang apa? Law. Iya, dari kebatilan ucapan mereka di sini dibantah. Qul law kuntum fi buyutikum labaruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Iya. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Ini bab dijadikan terjemah, ayat ini dijadikan terjemah oleh musannif rahimahullah. Ini menjelaskan tentang bagaimana seorang itu harus wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut dari kewajiban yang menyempurnakan tauhid seorang mukmin. Menyempurnakan tauhid seorang mukmin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sangkaan. Iya. Dan dari hal yang menafikan kesempurnaan tauhid jika seorang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang harus menerima dari apa yang terjadi pada dirinya. Jangan seorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hal-hal yang atau tidak terjadi apa yang dia inginkan. Nah, ini masih berkaitan dengan sebelumnya sebenarnya ya. Tapi di sini membahas tentang bagaimana hukum berburuk sangka dengan sangkaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Iya, dari ayat ini. Ya bunnuna billahi ghairal haqqi wannal jahiliyah. Iya. Di ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sangkaan jahiliyah itu. Disebutkan Uqayyim akan datang nanti, sangkaan jahiliyah itu adalah bersangka kepada selain apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyangka kepada Allah pada apa yang tidak pantas untuk Allah. Itu namanya sangkaan jahiliyah. Itu namanya sangkaan jahiliyah. Berprasangka pada hal yang tidak pantas untuk Allah. Dan itu banyak jenisnya, akan datang nanti. Ucapan Ibnu Qayyim. Itu zonna jahiliyah. Dan hukumnya di sini dari ayat ini sendiri itu menjelaskan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang haram. Hal yang haram. Yabunnuna billahi ghairal haqqi wannal jahiliyah. Dari ayat ini sendiri itu punya 3 syahid yang menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Bersangka buruk kepada Allah SWT seperti sangkaan orang-orang jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Yang pertama dari ayat yabunnuna billahi ghairal haqq. Pertama sangkaannya ini bukan yang hak, berarti sangkaan batil. Yang kedua ucapannya wannal jahiliyah. Itu adalah sangkaan jahiliyah. Sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram. Yang ketiga, ini ayat bercerita tentang kisah siapa? Orang munafik. Itulah sifat orang munafik. Iya. Selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia menyangka hal yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia tidak sukai. Yaquluna law kana min amri syai' ma qutilna hahuna. Ini buruk sangka. Terlebih lagi sebelumnya di sini ada bentuk apa? Mu'aradah pada takdir. Mu'aradah pada syariat. Oleh karena itu Allah tantang. Qul law kuntum fi buyutikum. Katakan seandainya kalian di rumah kalian saja, taruhlah kalian tidak ikut. Kalian tinggal di rumah, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajim. Maka kematian itu akan menghampiri walaupun di mana? Di tempat tidurnya. Di sesuatu kalau sudah ditakdirkan tidak akan melenceng dari tempatnya. Apa yang Allah telah tentukan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu tidak akan melenceng. Iya. Dari tempatnya. Kalau ini terjadi, pasti terjadi. Jadi ini babnya. Di dalam ayat lain, wa qawlihi dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw. Ya, kalau ini jelas. Dikatakan berburuk sangka, itu dari hal yang haram karena ini bentuk sangkaan yang jelek. Dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw, dan bentuk ancaman atas mereka lah dairatus saw, dari
azab itu akan berputar pada mereka. Iya. Berputar mengelilingi mereka dari azab tersebut. Tak kala dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan berburuk sangka kepada Allah hal yang haram, hal yang haram. Kemudian kita baca dari ucapan Ibnu Qayyim. Ucapan Ibnu Qayyim ini menjelaskan dari ayat tersebut, Pak. Bagaimana itu sangkaan, bagaimana mereka dalam berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan orang-orang munafik. Ada yang mau baca? Hah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله فليعتني اللبيب الناصح. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. Kata Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, murid dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, ditafsirkan dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak menolong rasulnya. Allah tidak menolong rasulnya. Ini dari ayat yang pertama yang disebutkan di atas. Tak kala berperang kemudian kalah, sebagian dari sahabat meninggal. Mereka sangka kejadian seperti ini itu Allah SWT tidak menolong rasulnya. Perhatikan. Kemudian wa anna amrahu sayatmahil, dan perkara Allah SWT itu akan lemah. Kemudian ditafsirkan bahwasanya apa yang Allah timpakan itu bukan karena takdir Allah SWT dan hikmahnya. Ini juga sangkaan. Bahwasanya apa yang terjadi itu bukan takdir Allah SWT dan tidak ada hikmahnya dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Apa yang menimpa dari Rasulnya, apa yang menimpa dari sahabat, kaum mukminin seluruhnya. Kemudian wafussira bi ingkaril hikmah, ditafsirkan juga dengan apa? Pengingkaran terhadap hikmah. Itu zona sudah berapa di sini? Iya. Ini buruk sangka semua. Menyangka bahwasanya apa yang terjadi itu tidak di luar dari takdir Allah SWT, atau apa yang terjadi tidak ada hikmahnya. Iya. Bentuk buruk sangka adalah pengingkaran terhadap hikmah, pengingkaran takdir, dan pengingkaran bahwasanya perkara Rasulullah itu akan sempurna. Iya. Pengingkaran Allah SWT tidak akan menampakkan agamanya di atas seluruh agama. Itu semua adalah bentuk su'zon, atau dikatakan
buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadha huwa dhannu su' alladhi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath. Dan inilah sangkaan jelek yang dimana inilah sangkaan orang-orang munafik dan orang musyrikun pada surah Fath di atas. Kata beliau, tiada lain dari hal tersebut adalah sangkaan yang jelek karena, lihat alasannya, karena mereka menyangka selain apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyangka apa yang tidak pantas pada hikmahnya, pada pujiannya, dan pada janji yang benar. Itulah tafsir dari sangkaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang buruk. Kata beliau, siapa yang menyangka bahwasanya Allah hanya menolong kebatilan di atas kebenaran dengan pertolongan yang terus-menerus dan menjadikan pertolongan tersebut itu lemah. Iya. Lemah bersama al-haq. Jadi mereka menyangka bahwasanya ketika terjadi hal yang dapat menolong, nampak untuk kaum kafirin misalnya dari musuh-musuh Allah SWT, mereka menyangka ini akan terus berjalan dan pertolongan Allah terhadap yang hak itu sudah lemah. Iya, itu sangkaan. Kata beliau, siapa yang menyangka seperti ini, au ankara ayakuna majara biqada'i wa qadarihi, atau dia mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini bukan karena takdir Allah SWT dan ketentuannya, atau mengingkari bahwasanya takdirnya itu tidak dengan hikmah yang dalam yang mewajibkan atasnya pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradatin, bahkan dia menyangka ini cuma kehendak yang kosong dari hikmah, tidak ada. Iya, oleh karena itu sebagian dari bentuk saya sudah sampaikan sebelumnya, tak kala dipilih Nabi, tak kala Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, itu pemilihannya sebagai bentuk masyiat, tidak ada hikmahnya. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memilih orang kafir sebagai Nabi. Itu maksudnya. Jadi pemilihan orang Nabi SAW, orang soleh atau sahabat yang Allah telah melihat hatinya bersih, menemani Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah, itu bentuk pilihan Allah tanpa ada hikmah. Yang dimana maksudnya, bisa saja orang kafir itu bisa menjadi sahabat Rasulullah SAW, atau bahkan orang kafir bisa menjadi jadi Nabi. Lebih parahnya lagi, Fir'aun masuk neraka, itu masih Allah tanpa ada hikmah. Artinya apa? Kalau Allah mampu berkehendak, dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Ini sangkaan ini. Jadi berjalan masyiah mujarrad anil hikmah. Ini sangkaan, ini pemikirannya orang Jahmiyah seperti ini. Iya, apa yang terjadi itu hanya masyiah saja, tidak ada hikmahnya. Tidak ada hikmahnya. Iya. Dari apa yang terjadi di muka bumi ini, seorang kafir, seorang muslim, seorang mukmin, seorang fasik. Iya. Seorang di atas ketaatan, di atas maksiat dan seterusnya. Fadzalika dhannul ladzi kafaru. Demikianlah sangkaan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Iya, demikianlah celakalah untuk orang-orang yang kafir dan dia di mana ditempatkan dalam neraka. Kemudian kata beliau, wa aktsarun nasi yazunnuna billahi dhanna su' fima yahtassu bihim. Kebanyakan dari manusia, manusia seluruhnya, bukan terkhusus orang mukmin, dari manusia, kafir, mukmin, itu menyangka dengan sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelek pada apa yang menjadi kekhususan Allah bersama mereka. Dicontohkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang berdoa kepada Allah, dia sudah mendatangkan dengan sesuatu yang sudah disyariatkan. Iya, dia berdoa dengan angkat tangan, berdoa di waktu ijabah, dia sudah wudu. Iya, dia sudah menangis merengek. Perhatikan, namun dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Itu sangkaan jelek.
Itu sangkaan jelek. Tapi apa yang menjadi khusus bersama mereka? Maksudnya Allah menjadi khusus ketika menjawab doa. Kemudian wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, dan pada apa yang Allah lakukan pada selainnya. Tidak menjadi kekhususannya. Nah, ini kembali kepada ayat, tak kala mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang kafir, iya, mengalahkan orang-orang muslim di atas waktu yang lama, artinya selamanya. Tidak ada kadang kala, iya, dan menangnya banyak, tidak ada. Ketika kala dia menyangka bahwasanya sudah tidak ada lagi kemenangan untuk orang mukmin, tidak ada lagi kemenangan untuk orang muslim, dan semuanya diserahkan kepada orang kafir. Ini sangkaan. Iya, dia tidak menerima hikmah. Kenapa? Kadang orang mukmin kalah dalam perang. Kenapa ada sebagian dari sahabat meninggal? Iya, dia maunya sudah karena Allah hanya menginginkan kebenaran. Iya, sudah tidak ada perang, sudah tidak usah perang, kalau begitu langsung mati saja. Tidak usah ada orang kafir, tidak usah ada kekafiran, tidak usah ada syaitan, langsung orang mukmin semua. Kalau seperti itu, apa hikmahnya? Kalau tidak ada kekalahan, bagaimana kita tahu? Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Bagaimana pertolongannya kita menang? Itu semua ada hikmahnya. Makanya segala terjadi sesuatu itu diukur dengan hikmah. Tidak ada apapun kecuali pasti ada hikmahnya. Dan kalau orang sudah melihat hikmah, maka tidak ada lagi suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Iya. Oleh karena itu syaitan diciptakan sebagai pengganggu manusia mengajak pada kekufuran. Seorang tak kala jatuh dalam kekufuran, kemudian kembali, disitulah nampak nama Allah SWT Al-Ghafur. Nampak Allah SWT menerima taubat. Nampak Allah SWT Maha Pengasih, merahmati. Seorang hamba jatuh dalam dosa, kembali diterima, bahkan diangkat derajatnya lebih daripada derajat yang dia sebelum jatuh di mana? Dalam dosa. Itulah hikmahnya. Itulah hikmahnya. Ya, mungkin seorang tidak akan bisa sampai derajat itu kecuali harus melalui itu. Ini sama dengan hadis Abu Hurairah. Iya, kata Nabi SAW, tidaklah hamba menguji seorang mukmin, iya, bukan untuk menghapus dosanya, iya, bukan karena dosa yang dilakukan, tapi untuk mengangkat derajatnya yang tidak diangkat dengan ibadahnya. Artinya dia bisa naik derajatnya bukan dengan ibadah, sholat, puasa, bukan, tapi dengan apa? Dengan kesabaran tak kala dia ditimpa musibah. Dengan kesabaran tak kala dia jatuh ditimpa musibah atau hal yang lain yang dengannya dia bersabar. Jadi semuanya dari bab ini mengajarkan kita bagaimana kita menerima hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkaan buruk. Qala wala yaslam min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa af'alihi. Demikian pula perbuatannya. Wa mujiba hikmatihi wa hamdihi, dan tidak ada yang selamat dari hal tersebut kecuali ini siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal namanya, mengenal sifatnya, tahu perbuatannya. Tidak ada yang keluar kecuali kebaikan. Tidak ada dari perbuatan Allah kecuali kebaikan. Dan perbuatan Allah semua ada hikmahnya. Iya, kata beliau mujiba hikmatihi wa hamdihi, dan apa yang memujibkan dari hikmahnya, iya, dan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditahu ini, maka tidak ada yang bisa selamat. Maka kalau kita tahu ini, maka kita akan selamat dari sangkaan-sangkaan buruk tersebut. Qala falyatani al-labibu an-nasihu li nafsihi, maka seorang perhatikan, seorang yang cerdas, ya, penasih, pemberi nasihat itu memperhatikan dirinya dengan hal tersebut. Dan kalau ada, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dari sangkaan kepada Allah dengan sangkaan yang jelek. Seandainya kamu memeriksa siapa yang kau periksa, maka engkau melihat di sisinya ada bentuk kekacauan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap takdir, bentuk ada celaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan kalau seperti itu dia akan mengatakan kana yang bagi ayakuna kada kada, seharusnya seperti ini dan seperti ini saja. Iya, jadi bentuk apa? Mulamah, celaan. Iya, seakan-akan apa yang Allah lakukan ini salah, tidak ada hikmahnya. Seakan-akan apa yang engkau di pikiranmu seharusnya seperti ini, seperti itu yang terbaik. Celaan. Itu celaan. Ya. Qala fa mustaqillun wa mustaksirun
Maksudnya di antara manusia ada yang sedikit seperti ini modelnya, ada yang banyak. Iya. Banyaknya atau sedikitnya, ya seorang dalam berburuk sangka kepada Allah, fattish nafsak, periksa, mau banyak mau sedikit. Kata beliau, hal anta salim, apakah engkau selamat? Apa engkau selamat dari hal seperti ini? Iya. Engkau diperintah kepada kebaikan, apakah engkau selamat dari taksir? Engkau dilarang dari kejelekan, iya, apakah engkau selamat tidak jatuh dalamnya? Kita diperintah untuk berbaik sangka kepada Allah SWT, apakah kita penuhi itu? Tidak ada kekurangan. Kita dilarang untuk berburuk sangka, apakah kita tidak terjatuh dalamnya? Ini maksudnya beliau. Fattish nafsak, perhatikan. Iya. Kadang kita jatuh dalam hal yang tidak kita sukai terjadi, kita kadang mencelah atau merasa tidak terima dari hal tersebut. Ini perlu pembiasaan bagaimana seorang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dari namanya, sifatnya, perbuatannya dan hikmah yang ada dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Qala, kemudian dia berikan syair, fa in tanju minha tanju min di azimatin. Kalau engkau selamat darinya, engkau selamat dari di azimatin, yaitu di baliyatin azimatin, dari bala yang besar. Kalau kau selamat dari hal tersebut, buruk sangka kepada Allah, maka engkau selamat dari bahaya yang besar. Engkau selamat dari bahaya yang besar. Iya, karena berburuk sangka kepada Allah itu luar biasa, akan mengantarkan pada hal yang jelek, tidak ada kebaikan dalamnya. Bisa-bisa seorang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa inni, kalau tidak, kau tidak selamat dari hal tersebut, fa inni la ikhaluka najia. Iya, ikhalu bermakna dhanna. Iya, dibutuh dua maf'ul ya, dikatakan. Kafnya maf'ul bi awal, najia maf'ul bi tsani. Maka saya tidak menyangkamu, kamu adalah orang yang selamat. Kamu adalah orang yang selamat. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham. Ikhalu itu di kasro hamzanya ya. Itu ucapannya orang Arab, kebanyakan orang Arab kecuali dari Bani Asad, dia memfathah akhalu seperti khafa, akhafu, akhalu. Dan ini kiasnya. Kiasnya memang seperti itu ya, di fathah. Ya kan? Kalau fi'il mudhari di fathah dari hamzanya, akhalu. Tapi orang Arab dia baca ikhaluk, banyak-banyak dia baca ikhaluk di kasroh hamzanya. Jadi katakan sima'inya ikhaluk, ya kan? Dan kiasinya akhaluk. Iya. Kalau diistilahkan sama Syekh fasihun, apa diistilahkan? Saya lupa ada istilahnya. Antara kiasi dengan simai, antara kiasi dengan simai. Baik, baca masailnya baru kita tutup. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Summa qala al-musannif rahimahullah fi masail. Al-ula, tafsirul ayati Ali Imran. Ya, tafsir ayat Al-Imran menjelaskan tentang sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sangkaan yang tidak benar, dan itu adalah sangkaan jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Baik. As-saniyatu tafsiru ayatil fath. Demikian pula tafsir ayat Fath menunjukkan larangan dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas mereka lah orang yang bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala dairatul saw, yaitu adab, akan mengelilingi mereka dengan adab. Naam. As-salisatu al-ikhbaru bi anna dzalika anwa'u la tuhsaru. Iya, pengkhabaran bahwasanya hal tersebut jenis yang tidak bisa dibatasi. Bagaimana sangkaan buruk itu pada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan banyak ya. Itu dari model-model atau sifat-sifat jenis dari sangkaan buruk pada Allah, pada hikmahnya, pengingkaran hikmah pada ini namanya sangkaan buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ar-rabi'atu annahu la yaslamu min dzalika illa man 'arafa al-asma'a was-sifati wa 'arafa nafsahu. Kata beliau, tidak ada yang selamat dari hal tersebut kecuali orang yang mengenal nama Allah, sifatnya, ya, perbuatannya, dan siapa yang mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, maksudnya dia periksa dirinya, ya,
atau mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih. Mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih. Baik. Selesai kita dari bab ini, insyaallah kita lanjutkan. Satu bab lagi ini tentang takdir ya, masih berkaitan, tapi ini bentuk hukum orang yang mengingkari takdir. Hukum orang yang mengingkari takdir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.